Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, tema kajian kita masih berkaitan dengan tauhid. Tapi tauhidnya kita pindahkan daripada tauhid rububiyah dengan membicarakan tentang beriman kepada Nabi, atau fokusnya adalah untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak kenal, maka kita tidak akan sayang. Ketika tidak sayang, maka kita tidak akan cinta. Itu prinsip berlaku secara umum. Begitu pula prinsip itu berlaku terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu adalah manusia yang sangat istimewa bagi umat Islam. Karena suatu ketika Umar bin Khattab berjalan bersama Nabi, Nabi pernah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, siapa yang paling kau cintai?" Umar mengatakan, "Saya mencintai Allah. Lalu siapa lagi? Saya mencintai diriku sendiri, baru saya mencintai yang lainnya." Itu kata Umar. Lalu Nabi mengatakan, "Tak sempurna imanmu sampai engkau mencintai aku melebihi cintamu kepada dirimu." Dia harusnya mencintai lebih kepada Rasulullah daripada mencintai diri Umar sendiri. Begitu, baru sempurna imannya. Kalau begitu ya Rasulullah, maka saya mencinta engkau melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Berubah dia 100%. Karena memang ini bisa berubah Bapak dan Ibu sekalian, karena Umar ini berhadapan dengan Nabi langsung. Dia tahu ya siapa Rasulullah, sifatnya bagaimana ya, karena dia adalah hidup sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi pun pernah memuji ya, "Saya rindu dengan saudara-saudaraku," kata Nabi. "Siapa saudara engkau ya Rasulullah?" "Orang yang percaya kepadaku, orang yang tidak melihatku dan dia percaya kepadaku. Sedangkan kalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku." Yang dia maksud itu siapa? Orang yang tak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi dia sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan ikhwani, kata Rasulullah, saudara-saudaraku. Nah, kita apakah termasuk saudaranya atau tidak? Tentu kita yang bisa menentukan sikap dan pilihan, Pak. Yang namanya bersaudara itu adalah orang yang suka menolong saudaranya. Bagaimana caranya? Adalah orang suka berselawat kepada Rasulullah SAW, menyebut namanya, ya kan berselawat namanya.
Dengan ucapan apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka Allah akan menggantinya, berdoakan, berselawat kepada orang itu sebanyak 10 kali. Satu diganti 10. Wa tukhattu anhu asyra khatawat, dihapus kesalahannya 10. Wa turfa'u anhu asyra darajat, dan diangkat derajatnya 10 tingkat. Cie wa buwe, Pak. Itu besarnya berselawat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itulah berselawat. Orang yang banyak berselawat itu adalah orang yang ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah saudara-saudaranya. Ya. Tapi orang yang paling kikir itu, abkhalun nas, manusia yang paling kikir adalah man sami'a Muhammad yuskar. Ketika Nabi Muhammad disebutkan namanya, dia mendengar Nabi Muhammad disebut namanya, lam yusalli alaihi, maka dia tidak berselawat kepada. Ini adalah orang yang paling kikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu mudah, yang mudah saja tidak bisa dilakukan, maka itu namanya orang yang paling kikir. Ya, bukan orang kantongnya bojai, ya, bukan orang yang dompetnya bokobe gitu kan, tidak. Tapi yang kikir itu adalah Nabi Muhammad disebut namanya, tapi dia tidak berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaranya adalah kita, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, ya, dan kita adalah suka berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil masak salawat. Dan salawat yang paling baik itu adalah pada saat hari Jumat. Itu salawat yang paling baik. Minimal salawatnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Sayyidina Muhammad. Mau dinyanyikan boleh, tidak dinyanyikan boleh. Ya, itu selawat untuk Nabi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi itu luar biasa, Pak. Ya, luar biasanya sikapnya, kemudian fisiknya luar biasa. Ya, bagaimana luar biasanya? Disebut oleh Allah dalam Al-Quran tentang perangainya dulu. Apa perangainya? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawwirhum fil amri. Maka karena dengan rahmat engkaulah engkau bisa berlemah lembut. Lemah lembut, ya. Lemah lembutnya terhadap siapa? Terhadap saudara-saudaranya. Lemah lembut, Pak. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah, ini saudaranya. Ruhama'u bainahum. Lemah lembut dia dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Kalau orang paling pemalu, maka Nabi itulah yang paling pemalu, Pak. Orang yang paling tegas, Nabi itulah yang paling tegas. Orang yang paling adil, Nabi itulah yang paling adil. Ini mati ya. Nah, jadi itulah Nabi Muhammad. Lintalahum, dia adalah sangat lemah lembut kepada kalian semuanya.
dia berkasih sayang. Kemudian disebut walau kunta fazzan ghalizal qalbi, jikalaulah engkau wahai Muhammad kasar dan keras hati, kasar dia, kata-katanya kasar, keras kepala, ya, maka apa yang terjadi? Maka tentu orang akan lari dari engkau wahai Muhammad. Sifatnya yang kedua, fa'fu anhum, dia adalah orang yang sangat pemaaf. Dia adalah tidak punya dendam. Dia adalah yang paling pemaaf. Bukan hanya saudara-saudaranya yang dia maafkan, tapi juga musuhnya bisa dia maafkan, Pak. Abu Jahal itu adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW dan bahkan musuh yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Dan dia tahu kalau Rasulullah itu adalah orang yang suka memaafkan, bahkan orang yang suka membantu siapapun yang minta tolong, Pak. Kalau orang minta tolong kepada Rasulullah, maka dia akan tolong. Dengan apa yang dia tolong, dengan apa saja yang ada pada dia, dia tolong, Pak. Ya, dia tolong. Suatu ketika ada orang pengemis datang. Ya Rasulullah, saya 3 hari tidak makan. Minta nasi ya Rasulullah, minta makanan. Tanya ke belakang. Fatimah, apa nanado Aisyah, apa yang ada hari ini pada kita? Tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah sendiri tak punya, Pak. Pemimpinnya luar biasa. Kemudian apa yang ada? Diambillah jubahnya, Pak. Jubahnya diambil. Ini saya hadiahkan kepada engkau, juallah ke pasar. Karena saya tidak punya roti, tidak punya makanan, juallah. Itu Rasulullah. Nah, senanglah hati si orang yang kelaparan tadi, Pak. Orang yang butuh tadi, dibawanya lah ke pasar. Nah, sampai di pasar, dilelang jubah Rasulullah SAW. Akhirnya terjual dengan harga yang sangat luar biasa tinggi, Pak. Siapa yang membeli? Seorang buta. Seorang buta. Tapi dia kaya raya. Yang membeli itu orang buta, tapi ada pesuruhnya. Pesuruhnya itulah yang membelikan untuk orang buta. Setelah dibeli dengan harga yang tinggi, baju tadi dibawalah oleh pesuruhnya itu kepada majikan orang buta. Setelah sampai dicium, Pak. Setelah dicium, apa? Penyakit butanya sembuh. Lalu tak lama setelah itu, dia pun bersyukur. Ketika dia bersyukur, dia kembalikan jubahnya kepada Rasulullah SAW. Itulah Rasulullah tersenyum yang luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Aisyah, tengoklah, jubah ini sudah menyelamatkan 3 orang sebenarnya diselamatkan, Pak. Bukan pesuruh tadi, budak, ya. 3 orang diselamatkan oleh budak oleh baju jubahku ini. Yang pertama, orang yang miskin tadi, dia dapat rezeki karena menjual. Kemudian budak satunya, bukan pesuruh, budak orang buta tadi dimerdekakan karena mendapat baju Rasulullah. Orang yang buta sembuh, Pak, karena itulah Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Siapapun dia tolong, Pak. Tidak ada dia mengatakan tidak punya. Ya, apa yang punya ada pada dia, dia bantu orang lain. Suatu ketika Abu Jahal ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dia memang tahu bahwa Rasulullah ini siapapun yang minta tolong kepada Rasulullah, maka dia akan tolong. Itu dipemanfaatkan oleh musuhnya, Pak. Abu Jahal itu musuhnya. Bagaimana cara mencelakakan namanya Muhammad kok? Awak cari naik kuate Ka'bah tu mau dihimpit dengan batu, nampak unta, tidak jadi. Akhirnya dibuatlah lubang di depan rumah Abu Jahal nih, Pak. Dibuat lubang, kemudian ditutup lubang, tapi di dalamnya sudah bikin ranjau. Nah, kan rumah mereka itu berdekat-dekatan, Pak. Tidak jauh-jauh rumahnya. Maka ketika sudah ditutup dengan ranjau, nanti kalau Muhammad ini lewat, saya panggil minta tolong pura-pura sakit. Nampaklah Rasulullah lewat, pulang ke rumahnya,
pura-pura sakitnya Pak. Aduh, tolong, sakit perut. Tentu Rasulullah ketika orang ada yang minta tolong, siapapun yang minta tolong, maka dia datang, berlari dia. Tapi apa boleh dikata, dia tidak masuk ke dalam jebakan lubang yang dibuat oleh Abu Jahal. Entah kemana jalan, tidak tahu. Tapi setelah Rasulullah sampai, ya Rasulullah, udah sehat. Cuma Abu Jahal pakil, kok tidak masuk lubang Muhammad ini ya? Pikiran jahat seperti itu Pak. Kok tidak masuk dia? Udah sembuh. Kata Rasulullah, alhamdulillah, balik pulang. Tak lama, tak berapa langkah itu, ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu lagi dia. Memang penyakit mah itu kayak gitu Pak ya. Kamu lagi dia, ya kan? Datang pula Rasulullah. Kemudian setelah sampai sehat lagi. Kemudian berpikirlah Abu Jahal, mungkin awak duduk dan salah kok. Pindah awak duduk loh sini kan. Mungkin awak duduk salah kok. Kasihkonya kan. Ya. Kolam-kolam aja deh Bu. Ya, jadi setelah itu apa yang terjadi? Ketika pindah dia Abu Jahal duduk, mungkin ketika dia minta tolong Muhammad pasti langsung masuk lubang. Begitulah kira-kira. Ketika dia pindah, minta tolong Muhammad pergi, minta tolong lagi, tolong sakit puluh Muhammad balik, datangnya, tapi juga tidak masuk ke dalam lubang. Kemudian setelah Rasulullah mau pergi, apa sebabnya engkau tidak masuk lubang? Tanpa dia sadari, inyo seorang yang masuk lubang. Yang gali lubang masuk lubang sendiri. Biasanya seperti itu. Yang gali lubang, dia akan masuk lubang sendiri. Setelah masuk lubang, kemudian dia berteriak benar-benar, tolong Muhammad. Ditolong Muhammad. Kalau Hawa orang banyak itu mati ya sekalian kan? Itu kalau Hawa dua Pak dan Ibu. Ini Rasulullah. Ya, fa'fu, dia memaafkan. Fa'fu anhum wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam semua urusan. Inilah Rasulullah hebatnya Pak. Salah satu contoh dalam hal ini perang Uhud itu Pak. Perang Uhud itu ketika umat Islam menang di Badar, perang pertama, maka orang kafir Quraisy itu menyiapkan pasukan yang besar Pak. Pasukan besar. Nah, setelah dia siapkan pasukan besar, kemudian didengar oleh Rasulullah bahwa orang kafir Quraisy akan menyerang. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Rasulullah musyawarah dengan kawan-kawan Pak, dengan sahabat. Rasulullah mengatakan pertama, kita harus bertahan di kota Madinah. Tapi di samping itu ada namanya Abdullah bin Ubay. Awalnya dia minta apa? Kita harus songsong musuh itu sampai di Bukit Uhud. Abdullah bin Ubay. Di Bukit Uhud. Nah, karena ini musyawarah, akhirnya suara Rasulullah kecil sedikit. Dan disetujuilah pendapat Abdullah bin Ubay Pak. Tapi setelah mau berangkat, di dalam perjalanan Abdullah bin Ubay ini berpaling Pak. Maka dialah induk angkang orang munafik. Ketika dikatakan iya, lalu di tengah jalan dia mundur ke belakang. Rasulullah ketika sudah menyetujuinya, pantang dia mundur ke belakang. Maka itu cara Rasulullah untuk bermusyawarah Pak. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah memutuskan, serahkan hasilnya kepada Allah. Itu yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syawirhum fil amri. Tapi yang paling hebat itu lagi Bapak dan Ibu sekalian, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum. Itu Pak. Azizun alaikum. Ini sifat-sifat Tuhan tapi dibawakan untuk Rasulullah. Harisun alaikum bil mu'minin. Dia gagah perkasa dan dia sangat ingin kalian untuk beriman kepadanya. Harisun alaikum bil mu'minin. Sangat ingin Nabi itu untuk beriman kepada kalian, kepada Allah. Makanya Nabi itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika dia meninggal dunia, yang dia sampaikan kepada kita hanya dua Pak. Apa yang pertama? Ummati. Umatku. Yang kedua, sholat.
Umatku sholat, umatku sholat. Hanya itu. Dan dia tidak pernah mengatakan, anak-anakku, tidak. Saudara hai istri-istriku, tidak. Yang dia ingatkan adalah umatku, sholat. Wasiat yang terakhir Rasulullah SAW ketika dia meninggal dunia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Pertanyaan tentang roh. Nah, adakah orang bisa berkomunikasi dengan roh? Nah, di saat perang Badar yang saya sebut tadi, ya, orang-orang kafir yang meninggal itu dimasukkan ke dalam sumur yang sudah tidak terpakai, Pak. Ya, dan yang sisanya ditawan dan yang lainnya melarikan diri. Nah, ketika selesai peperangan, maka Rasulullah mendatangi sumur yang sudah menjadi tempat penimbunan orang-orang kafir Quraisy tadi, dan dia berkata, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haza. Kira-kira begitu bahasa Arabnya. Roh-roh, orang-orang yang dalam kubur, orang-orang yang dalam sumur, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Kira-kira begitu. Kan Tuhannya banyak, Pak. Siapa nama Tuhannya? Hubal, Lata, Uzza, Al-Manat. Dapat oleh kalian apa yang dijanjikan oleh Tuhan-Tuhan kalian. Itu kata Rasulullah kepada orang-orang mati dari kafir Quraisy. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian, Rasul mengatakan, mereka roh itu mendengarkan apa yang kita ucapkan, tetapi mereka terbatas dan tidak bisa berhubungan dengan kita. Makanya dia disebut dengan barzakhun. Barzakh itu artinya bainahuma barzakhul la yabghiyan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau baca surah Ar-Rahman, ya, ada namanya dua buah laut yang memang airnya tidak bercampur, Pak. Ada dua buah laut, airnya tidak bercampur. Maka ketika tidak bercampur airnya, itu namanya barzakhun bainahuma la yabghiyan. Di antara keduanya ada pemisah. Jadi barzakh itu artinya pemisah antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Sementara orang yang mati bisa mendengar kita ketika hidup, makanya ada doanya. Kalau seandainya seorang anak mendoakan ayah dan ibunya, maka pada saat itu ayah dan ibunya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kaget, apa yang menyebabkan derajat aku ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka disampaikanlah, itu adalah doa dari anak cucumu ketika mereka masih hidup. Maka jangan berhenti doa, Pak. Ya, berdoalah untuk anak bapak-bapak kita, ayah-ayah kita, orang tua kita ini. Oh, enggak sampai doa itu. Siapa pula yang macam enggak sampai? Al-Qur'annya ada. Apa Al-Qur'annya? Wallazina ja'una min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Surah Al-Hasyr, Pak. Kok ada pula yang ndak yakinnya doanya kesampaikan? Wallazina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana, mereka berkata, ighfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa kami, wa kaffir anna, yaquluna rabbana ighfir wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dan sama-sama beriman dengan kami. Berarti orang telah mati, kan? Orang dahuluan kami itu telah mati. Berarti sampai, Pak. Kalau tidak sampai nanti lapor.
Pasti sampai, doanya sampai. Kalau tidak sampai Bapak, tidak ada gunanya ayat itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat itu adalah berkaitan dengan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor sebelumnya. Dan ada orang Muhajirin yang gugur dan ada orang Ansor Muhajirin yang gugur di ketika perang Uhud. Dan itulah yang didoakan, Pak. Semuanya kini. Kalau tidak gugur secara mati syahid tapi gugur kena ajaran sampai, didoakan sampai Bapak dan Ibu sekalian. Ada pula wak berkumpul, tak nomonya berdoa, tapi datang je berkumpul. Aneh pula orang. Ya, mendoa tu angkat tangan, Pak. Buang angkat tangan kuat tanda orang harap. Tapi kalau mau mereka mendoanya kan atas Tuhan lah. Dan bertanggung jawab kabuka le. Kalau mau itu prioso namanya. Angkat tangannya. Kita orang berdoanya ketawa-ketawa, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Keceknya paham puluhnya dengan Al-Quran. Ya, itu ayatnya jelas. Ya, bacalah nanti surah Al-Hasyr. Wallazina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berkata ampuni dosa kami, wa li ikhwanina allazina sabaku, dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Kan orang mati tuh, Pak. Pastilah orang mati. Doa orang sholat jenazah itu mendoakan orang mati pun enggak? Ada yang mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Dalam sholat jenazah saja didoakan, Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam rakaat takbir yang 3 doakan orang yang hidup dan orang yang mati. Berarti boleh kan mendoakan orang yang sudah mati itu? Dalam sholat jenazah didoakan, Bapak dan Ibu. Apalagi dalam tidak sholatnya, boleh tidak mendoakannya? Boleh. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, itu tentang ruh. Dia masih mendengar kita, tapi dia tidak bisa berdialog dengan kita. Kecuali dalam mimpi, Pak. Mimpi itu kadang-kadang kita bertemu dengan orangnya, mimpi. Dan mimpi itu kadang-kadang kalau ada mimpi itu benar, karena ada setan juga yang bisa menjelma, ya. Tapi ketika ada mimpi itu benar, maka boleh jadi hanya dalam mimpi. Tapi dalam dunia nyata, orang tak akan pernah berdialog dengan ruh, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Disebutlah oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakan roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma'ataitum minal ilmi illa qalila. Dan kami tak memberikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Roh itu urusan Allah, Pak. Tidak tahu siapapun juga. Kalau orang Jepang itu berapa hebatnya dia melakukan penelitian. Dia bisa mencangkuk jantung, mencangkuk ginjal dan segala macamnya. Tetapi ketika dia melakukan penelitian, dibuatlah ruang yang hampa udara, kaca di dalamnya, tidak ada udara masuk. Kemudian dimasukkan tikus itu, mati tikusnya. Kamapai roh tikus itu? Tidak ada yang bisa jawab, Pak. Kenapa? Karena ruh itu adalah urusan Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang keceknya kini bisa memanggil roh, itu yang berlaku itu adalah setan, Pak. Itu setan. Tidak ada orang yang bisa berhubungan dengan ruh, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau itu adalah dia berkoncoplangkin dengan setan. Itu adalah tujuan menyesatkan. Jadi roh itu ayat lain sebutlah jin, apa katanya? Alimul ghaibi wa la yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang mengetahui yang gaib dan dia tidak menjelaskan yang gaib itu kepada salah seorang illa minar rusuli, kecuali manirtada minar, kecuali orang yang diberi, kecuali Rasul yang diridhoinya. Tak semua Rasul juga, Pak. Seperti Rasulullah Nabi Muhammad tadi yang diizinkan oleh Allah untuk bicara dengan roh itu. Habis? Alun, ciat lalu menjawab leh.
Adanya pertanyaan cik lu jawab lah kan? Ah, itu tentang ruh. Kuisnya. Lah, kuis sebut ya. Enggak nampak. Kuis besok lah ya. Besok lah. Tunda dulu. Ini ulun sampai lagi Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.